What's up AJM Lovers, balik lagi sama gue Randy Budianto di AJM Audio Works. Dan sekarang pagi-pagi ini kita mau berangkat ke Karawang guys, untuk menjemput salah satu mobil yang bakal dibangun di AJM Audio Works. Nah gimana hasilnya? Tonton video kita sampai habis, let's go. Oke AJM Lovers, sekarang kita udah di lokasinya nih. Dan ini dia mobil ya yang bakal kita bangun di AJM Audio Works, yaitu R3, Suzuki R3. Nah sekarang kita rencana langsung aja nih berangkat ke WS buat lebih cepat lah prosesnya. Oke, ikutin terus videonya. Oke AJM Lovers, sekarang kita udah ada di dalam mobil Suzuki R3 ya, yang bakal digarap nih audionya di AJM Audio Works. Nah sebelum itu kita dengerin kali ya sebelum pemasangan sistem-sistem yang bakal dipasang di AJM Audio Works. Nah ini dia nih hasilnya di before ya. Oke AJM Lovers, sekarang kita udah ada lagi nih di WS AJM Audio Works. Dan sekarang ini dia R3 udah diparkir dan siap untuk dibangun audio ya. Kebetulan ada Ko Steven nih yang lagi ngecek-ngecek Eko ya. Halo Ko. Halo. Ko, gimana nih Ko nanti konsep pembangunan audio di Suzuki R3 kali ini? Nah ini jauh-jauh kita ambil mobilnya ya, di Karawang. Terus konsepnya yang jelas mau bikin three-way competition. Budgetnya mungkin ada di range area competition di 3K atau 5K, kita belum tahu speknya, tapi kurang lebih barangnya sudah ada. Nanti nge-set up kontesnya mau di 3K atau di 5K belum tahu. Nah kita mau ngecek nih bagasinya muat nggak dipasangin barang begitu banyak ya. Jadi setelah kita cek ternyata aman-aman aja. Aman aja. Berarti nanti kemungkinan akan ngorbanin bangku belakang nggak ya? Enggak. Oh enggak? Bangku belakangnya customernya tetap minta dipertahankan. Artinya kita benar-benar dikasih space ya, area bagasi ini untuk bisa naruh semua barang-barangnya. Cukup sempit sih tapi harusnya bisa. Mau nanya lagi nih, sebelum pemasangan atau instalasi dalam mobil ini pada audionya biasanya tuh ada treatment apa nih kok dari AJM? Nah karena yang punya ini maunya mobil jadi semua sistemnya sudah luas, artinya sudah ter-break in. Makanya kita ada tahap break in nih. Jadi barang-barangnya kita break in dulu di dalam. Kurang lebih 7 hari lah. Satu hari itu kita break in 24 jam gitu. Jadi non-stop. Nah kita mau tahu kayak apa break innya, kita ke dalam. Let's go guys. Oke, Tri, kayak begini ya, kita tahap break in-nya. Jadi ini kelihatannya berantakan, tapi nggak masalah karena proses break in itu ya semuanya kita nyalakan, kita menggunakan adaptor. Ini 24 jam kita nyalakan, kita sambung sedemikian rupa seperti apa yang ada di mobil, termasuk kabel-kabelnya kita break in-kan semuanya. RCA kita break in-kan semua, power, DSP, speaker, termasuk subwoofer. Jadi semua kita break in nih, 24 jam kita nyalain dengan musik yang sama, diputar, di repeat. Fungsinya biar dia punya surround, membran, IC suara, semuanya udah ke break in. Jadi nanti kepasang di mobil, nah itu udah nggak ada alasan untuk racun lagi, ini lagi segala macam. Jadi benar-benar udah, lu tinggal dengerin aja gitu. Oke, aku mau nanya kok, apakah ini untuk secara kompetisi aja atau setiap mobil datang ke AJM yang masang audio bakal kayak gini juga? Nah ini kita lakukan untuk mobil-mobil yang umumnya prepare untuk competition dan benar-benar ada request dari customer. Karena kalau tidak ada request dari customer, kita break in nanti dikiranya kita jualan barang second. Betul. Jadi ini harus ada ACC dari customer, mereka harus tahu fungsionalnya apa segala macam, baru kita bisa lakukan hal ini.
Oke, itu dia penjelasan mengenai break-in dari Coach Steven guys. Dan ini memang diperuntukkan untuk request juga ya kok ya? Betul. Untuk ada kompetisi juga begitu guys. Oke, thank you Coach Steven buat penjelasannya. Ya. Oke guys, itu dia penjelasan dari Coach Steven mengenai part audio yang akan dipasang di dalam mobil dan break-in di Suzuki R3 ini. Nah, gimana hasilnya? Tonton terus video ini sampai habis, oke? Let's go! Oke, Jam Lover, sekarang kita lagi melihat ya, ini dia proses pembangunan audio di mobil Suzuki R3 guys. Dan kebetulan ini ada beberapa mekanik kita yang sedang melakukan pemasangan peredam layer 2. Nah, ini ada Mas Untung. Mas Untung, halo. Sorry ganggu nih waktunya nih. Boleh. Sekarang lagi ngapain nih? Ini saya lagi pasang peredam busa. Ini sih belum selesai, masih diproses dulu. Di sini juga nanti ya? Nanti sini pasang semua. Di bagian fender? Tutup semua rata biar suaranya nggak keluar bisingan gitu dari luar, biar enak untuk suaranya. Oke, ini baru tahap yang bagian lantai dulu lah ya. Kita rapihin dulu karena sebelumnya memang sudah melakukan pemasangan peredam ya sebelumnya. Nah, kita rapikan lagi guys. Kita lengkapin bagian-bagian yang mungkin belum terkena peredam gitu. Dan habis ini kira-kira Mas Untung mau masang apa lagi nih? Habis nutup dan peredam, terus ntar naik kabel. Naik kabel ya. Ah. Nah, itu kita melakukan penarikan kabel untuk bagian maksimal dari sistem audio guys. Dimana ya kabel walaupun tidak bagian tidak terlihat itu bagian yang paling penting lah dalam sistem part audio. Kualitas kabel, pemasangan kabel dan kerapihan pastinya. Ya Mas Untung ya? Benar. Oke, thank you buat Mas Untung. Lanjutin kerjanya, semangat. Nah, itu dia proses pembangunan audio. Nah, kita akan terus berlanjut. Tonton video ini sampai habis, oke? What's up AJM Lovers, balik lagi nih sama gue Riani Budianto di AJM Audio Works. Dan hari ini kita mau nge-review nih mobil yang sudah menyelesaikan pembangunan audionya di AJM Audio Works dengan spesifikasi standar kompetisi guys. Nah gimana ya, ini dia Suzuki R3, let's go! Oke AJM Lovers, kita mulai review ya dari bagian belakang atau bagasi Suzuki R3 kali ini guys. Tapi sebelum itu gue mau jelasin kalau mobil ini sudah menyelesaikan pemasangan peredam dengan menggunakan noise kill di bagian beberapa tempat seperti dalam fender dan bagian-bagian yang nggak kena sebelumnya seperti itu. Kita rapikan lagi. Dan untuk perkabelan kita juga menggunakan harmoni, jadi itu benar-benar rapi banget, detailing ada di footage sebelumnya, proses-prosesnya, oke? Langsung aja kita bahas mengenai desain box yang dibuat dari AJM Audio Works. Dari pertama ini kita dari custom box dulu ya, custom box subwoofer diisi dengan speaker dari Crescendo 10 inch. Oke guys, untuk desain bagian sampingnya kita menggunakan cover akrilik. Kenapa? Karena akrilik itu kuat dan nggak gampang pecah. Seperti itu guys, untuk bisa nampung beberapa beban lah. Oke, langsung aja bahas barang-barangnya kali ya guys ya, sistem part audio yang sudah terpasang di Suzuki R3 kali ini. Oke, yang pertama kita menggunakan powernya nih, powernya dulu ya. Dari power ini kita menggunakan dari Crescendo 54 4 channel, lalu mono powernya kita menggunakan Crescendo juga 3A1 guys. Untuk DSP kita menggunakan dari Goldhorn A5 Pro. Dan ada beberapa custom fuse juga untuk menjaga ketegangan layar listrik biar nggak koset sistem part audionya, seperti itu guys. Oke, untuk bagian belakang seperti itu aja. Mungkin kita lanjut ke bagian depan kali ya. Let's go. Oke AJM Lovers, sekarang gue udah di bagian depan Suzuki R3 ya. Bener-bener looksnya berbeda dari sebelumnya nih kita buat. Apalagi kita lihat langsung ke pilarnya nih. Pilar kita buat, kita cetak baru lagi, ya kan. Bener-bener dibuat istimewa lah guys. Pertama kenapa gue bilang istimewa, yaitu dari housing, mid-range, dan juga tweeternya. Kenapa? Karena kita buat dari aluminium guys. Benar-benar solid dan elegan ngelihatnya tuh, apalagi ditambah dengan cat yang sesuai tone warna dari cover pilarnya seperti itu. Dan kita juga menggunakan speaker dari Alpine ya guys ya untuk dalam pilarnya, Alpine Status
tweeter, mid range dan juga mid bassnya. Nah, mid bassnya ini juga kita custom lagi penambahannya, yaitu ada ring untuk mid bassnya, lalu juga cover juga kita custom juga seperti itu guys. Dan di sini ada juga ya support tweeter dari Steg. Oke. Dan di bagian sini bisa kita lihat ya, ada controller dari DSP Goldhorn juga dari A5 Pro. Lalu untuk HU-nya, head unitnya kita menggunakan dari Kenwood. Seperti itu guys, yang berubah. Nah, mungkin ada yang berbeda dari bagian dashboard. Kenapa? Karena ada penambahan dari AJM Audio Works untuk standar kompetisi, dimana kita tahu ya dashboard dari R3 ini agak bergelombang. Jadi untuk menghindari detending wave, kita menggunakan ini penambahan custom di bagian dashboardnya seperti itu guys. Oke, itu aja sih bagian depan. Gimana kita langsung ke cek soundnya nih. Let's go, let's go, let's go, let's go.
Tadi kita udah melakukan cek sound dari lagu pertamanya, yaitu dari Juicy Luicy. Sebut apa ya? Juicy Luicy. Juicy Luicy featuring dengan Adrian Khalif dengan judul Sialan. Nah, sialan banget dah kalau ketemu mantan lagi kan guys. Dimana kita sudah men-struggle untuk ngelupain, tiba-tiba ketemu tanpa kesengajaan. Itu dia inti dari lagu Sialan itu. Oke, kita bahas langsung ke bagian male voice-nya dari Adrian Khalif. Ya, Adrian Khalif dengan karakter suara yang tinggi, merdu ya guys ya. Kita setel di audio buatan AJM Audio Works, benar-benar balance dan tidak ngeganggu telinga sama sekali walaupun di high note-nya. Tadi gue sempat naikin volumenya karena menurut gue, kalau gue sih selera kurang apa ya, gue tuh pengen high note-nya tuh berasa aja, jadi gue tambahin volumenya gitu. Dan gue kira bakal bising ya, karena secara kompetisi kan kita nggak tahu ya, secara kompetisi ternyata ya menurut gue nyaman-nyaman aja sih secara awam ya, secara gue penikmat doang, penikmat audio doang, dengernya tuh nggak ngeganggu dan nggak bising walaupun di high note. Itu bagian Adrian Khalif ya di bagian bait pertama. Lalu di Juicy Luicy si Ian vokalisnya di bait kedua itu dia kan serak-serak basah, itu kedengaran banget suara serak basahnya, enak, nggak ngeganggu juga. Dan gue nggak tahu itu trompet atau saxophone ya, kayaknya trompet deh. Dan itu benar-benar enak banget ngiringinnya, balance, nggak mendominasi dengan instrumen-instrumen lain. Jadi benar-benar enak didengarnya sih, enjoy banget dengerin lagunya si Sialan ini, walaupun artinya enggak gitu deh. Oke, lanjut ke bagian kedua lagunya. Bagian kedua itu lagunya dari Alan Walker, dimana Alan Walker ini ya musisi yang udah lama banget dia, kita tahu ya, gue di SMP kali ya, Alan Walker tuh terkenal banget dan sekarang lagi booming lagi karena beliau lagi sering-sering mainnya ke Indonesia nih. Kemarin lagi ketemu Raffi Ahmad dengan lagu Faded. Siapa sih yang gak tahu lagu Faded bro? Ya gak sih? Pasti Gen milenial pun juga tahu nih lagu Faded tuh. Nah, ciri khasnya ya dari female voice-nya ya. Kalau gue sih concern-nya ke female voice-nya. Kenapa? Ini gue sebutnya apa ya? Ada shadow voice-nya gitu loh. Shadow voice itu enak banget. Nggak pecah, karena kan shadow voice itu kan kayak ya udah bayangan dari voice si female-nya aja kan. Nggak pecah dan enak aja sih buat gue menikmati si Faded ini. Jadi nostalgia lagi lah ke awal-awal Alan Walker booming guys gitu. Untuk instrumen-instrumen dari electronic beatnya enak banget, nggak ada sama sekali yang bising, mengganggu telinga. Bassnya juga enak banget, empuk, nendang, dan dentuman-dentumannya tuh pas banget di gue. Kalau gue kan nggak mau berlebihan lah orangnya ya untuk bassnya ya, dan ini buat gue sih pas banget. Rekomen buat kalian yang mau masang audio. Oke, paling itu aja sih untuk cek sound kali ini, dan thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video review kita kali ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube AJM Audio Works untuk berkembang guys. Oke, thank you banget yang udah nonton. See you next content review. Goodbye.